Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sama-sama katakan, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat,
setiap kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Hiarabashakararabasando, Kinarabasho, Kinarabasande, glory. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, kami tinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berbahasa roh. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penjagaanmu, untuk pembelaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang tidak kami mengerti, yang tidak kami pahami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami terus bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu membentengi setiap kami Tuhan. Ya haleluya Yesus. Ya Rabasi. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam Maleakhi 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan.
cuma mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini memang begitu banyak hal yang kita nggak ngerti maksud, kita nggak tahu. Kalau hari-hari ini kita mengalami banyak hal, dan saya percaya semuanya ini Tuhan lakukan karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan kalau kita boleh ada dalam proses ini, dalam keadaan hari-hari ini, itu karena Tuhan baik buat setiap kita. Dan yang pastinya ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tetap beribadah apapun keadaannya, Tuhan pasti selalu lindungi dan sertai kita dalam kondisi apapun. Yang pasti Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi, saya mau bilang tetap sembah Tuhan, tetap terus syukuri, tetap berikan ucapan-ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, glory. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, glory. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini. Amin. Hati yang pegang banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang, katakan banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini. Tangan Tuhan yang pegang. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan kita tetap hari ini tetap beribadah di rumah-rumah saudara, karena memang tuntunan Tuhan bahwa gereja kita saudara di tanggal 31, saudara di malam tanggal 31, ketika saya mendapatkan ini, saya sampaikan kepada saudara bahwa kita ini hari-hari ini ada di Gilgal saudara, ya. Kita akan memasuki tanah perjanjian Yeriko saudara, ya, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi ya di Gilgal ini saudara, kita mengalami masa-masa di mana Tuhan sunat kita saudara. Nah, ini tanggal 31 saya udah bicara sama saudara, tanggal 3 juga saya sampaikan kepada saudara
perlu diingat supaya kita mengerti, saudara, supaya kita mengerti jangan keluar ke rumah juga, jangan keluar dari rumah, saudara, selama 14 hari, saudara. Saya pesan waktu tanggal 3 itu ke depan, saudara, supaya kita diam di kemah kita masing-masing, begitu, saudara. Kenapa? Dan tidak satu kebetulan, saudara, ternyata COVID-19 hari-hari ini meningkat secara luar biasa, saudara, dan berdampak kepada beberapa jemaat kita dan pengajar kita kena juga, saudara. Dan akhirnya, saudara, di tanggal 7 pada malam pada saat itu 7 pagi, saudara, saya dapat informasi bahwa ternyata Kak Junjun kena COVID, saudara, positif, begitu, saudara. Kak Susi juga pada tanggal itu juga positif, saudara. Lalu saya mulai kumpulkan beberapa teman-teman tim dari multimedia, saudara. Dan karena pada pagi hari itu ketika saya berdoa, Tuhan taruh dalam hati saya, ya, Dia katakan kalau engkau harus berdiam di rumah, ya, Tuhan juga ingin supaya ibadah hari Minggumu pun tetap di rumah, jangan ke gereja, begitu, saudara. Oleh karena itu saya kumpulkan para tim, ya, multimedia, ya, ada Pak Eben, ada Pak Okta, ada Pak Roni, ada Pak Sandi, ada Pak Winadi, juga Pak Andre, saudara. Lalu kemudian kita meeting di situ dan kita putuskan, saudara, 2 minggu ke depan, gitu, saudara, sampai minggu ini nih, saudara, rencananya, saudara, kita akan tetap ibadah di rumah, ya. Namun, saudara, saya melihat keadaan hari-hari ini semakin tidak baik, saudara. Saya punya komitmen bahwa saya tidak mau mengorbankan jemaat juga pengerja, saudara. Ya, kemungkinan besar, saudara, selama sebulan ini, saudara, kita akan tetap ibadah di rumah kita, di kemah-kemah kita, saudara, sampai kita melihat segala sesuatunya menjadi baik dan sangat baik. Oleh karena itu, saudara, jika ada teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa Pak, kok ibadahnya nggak di gereja? Yang pertama, saudara, karena tuntunan Tuhan bahwa kita memang harus diam di kemah kita masing-masing sampai kita sembuh. Yang kedua, saudara, saya melihat bahwa ada beberapa sahabat-sahabat kita yang sudah terkena, saudara. Yang hari ini saya tahu sudah ada 4, saudara, ya kan? Ya, ada Kak Susi, ya, ada mamanya sekarang sudah kena. Tadi saya baru dapat informasi, ya. Lalu ada Kak Junjun, yang terakhir ada Sophie, saudara, yang tinggal di gereja. Oleh karena itu, saudara, saya berpikir, maka selain tuntunan Tuhan, saya lihat karena keadaan yang sangat luar biasa, ya, COVID begitu luar biasa, maka saya putuskan, saudara, bahwa kita ibadah di rumah dulu sampai nanti kita lihat keadaan bulan depan. Kalau seandainya sudah baik, kita akan kembali berkumpul bersama-sama. Oke, ya, sampai di sini yang mengerti katakan amin. Jadi jangan berkata, kenapa gereja tutup-tutupin? Ya, siapa yang sakit? Enggak, saya tidak menutup-nutupin. Ya, nggak mungkin saya juga kasih tahu satu persatu, gitu kan? Nggak mungkin, saudara. Ya, saya ngomong sama beberapa tim multimedia, semuanya tahu mereka siapa saja yang kena. Lalu akhirnya kita ambil satu keputusan bahwa kita selain tuntunan Tuhan untuk ibadah di rumah, kita juga, ya, melihat keadaan, kita harus tetap, ya, mengikuti apa yang, ya, Tuhan inginkan kita lakukan. Karena itu, saudara, tetap kuat, tetap semangat, ya, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang temanya, tentang takut akan Tuhan. Saudara, ayat ini akan kita ambil di dalam Amsal yang ke-1 ayat yang ke-7, ya. Alkitab katakan begini, saudara. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, saya katakan kemarin dari tanggal 3 bahwa selama engkau di rumah, saudara, biarlah kita semuanya mencari hadiratnya Tuhan, ya. Selama engkau ada di rumah, biarlah engkau memiliki satu gairah, saudara, untuk engkau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, saudara. Dan oleh karena itu, saudara, saya ingin sampaikan ini supaya kita di tahun 2021 ini, saudara, kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, begitu, saudara, ya. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan dengan benar, ya, tetapi juga di dalam hidup
hidup kita, saudara, kita memiliki yaitu roh yang memang menghargai Dia dan hormat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu kehidupan kita takut akan Dia. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak kita seringkali lebih takut sama istri, begitu saudara, ya kan? Ya, istri manyun sedikit langsung kita macam-macam gitu kan saudara. Istri langsung kita baikin sama istri. Tetapi saudara, kok kenapa kita nggak takut sama Tuhan? Begitu saudara. Kadang-kadang juga banyak di antara kita saudara lebih takut setan saudara daripada Tuhan, begitu saudara, ya kan? Saudara, kalau seandainya saudara jalan di tempat gelap gitu kan, bulu kuduk gitu, bulu sudah mulai merinding begitu saudara. Lalu saudara mulai merasakan kayaknya ada setan begitu saudara. Lalu kemudian berjalanlah saudara pelan-pelan dengan satu perkataan, numpang lewat begitu kan, anak babi mau lewat begitu kan saudara. Kadang-kadang kita lebih takut sama setan daripada sama Tuhan saudara. Nah, saya berpikir begini saudara. Saya berpikir sama saudara hari ini kita semuanya saudara. Di tahun 2021 ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan itu adalah berarti keadaan yang dipenuhi dengan kekaguman dan hormat karena kebesaran Dia, saudara. Jadi kita berbicara takut akan Tuhan bukan sama seperti kita takut akan setan. Semuanya serba tegang begitu, saudara. Takut akan Tuhan ini berbeda, saudara. Jadi kita merasa kagum akan kebesaran Dia, merasa kagum atas keajaiban Dia, merasa kagum akan segala kemurahan Dia yang begitu besar yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saudara ke depan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, saudara. Ketika engkau dan saya hidup takut akan Tuhan di tahun-tahun yang luar biasa ini, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara, ini sangat dibutuhkan, saudara. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, merasa kagum akan kebesarannya, merasa kagum akan segala kekasih setianya, saudara, dan engkau menghargai Dia, menghormati Dia dimanapun kita berada, kondisi apapun juga. Waktu kita ibadah di rumah seperti ini, saudara, karena engkau takut akan Tuhan, maka ibadahmu pun akan berbeda, saudara. Ibadahmu akan sungguh-sungguh terbuka, hatimu terbuka, seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, hadiratnya Tuhan turun dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara, kalau hari-hari ini kita nggak takut akan Tuhan, saudara, ya Alkitab katakan yang jahat akan semakin jahat, tetapi yang baik, yang kudus akan semakin kudus, saudara. Saya berharap kita semuanya jemaat gereja Betel Prima Harapan Regensi, saudara, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin, saudara. Biarlah setiap kita, saudara, memiliki hati, saudara, yang memang mau dibentuk, diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini hidup kita tidak dekat sama Tuhan, kalau hari-hari ini hidup kita jauh dari Tuhan, saudara, saya katakan ke depan ini akan begitu goncangnya kehidupan kita. Akan begitu banyak hal-hal yang terjadi ke depan, saudara. Akan begitu banyak, saudara. Oleh karena itu pesan saya, saudara, biarlah setiap kita memiliki satu kerinduan hati kita, saudara. Membawa, memacu, mendorong manusia rohani kita ini, saudara, untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, saudara. Nah, saya katakan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan begini. Apa saja hal-hal yang membuat berkaitan dengan hati yang takut akan Tuhan? Apa saja yang berkaitan dengan hati yang takut akan Tuhan? Maka di poin ini, saudara, saya katakan bahwa saya tuliskan di sini bahwa hati yang selalu terbuka untuk Dia adalah tipe ciri orang yang takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang hari-hari ini, saudara,
berkata takut akan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini saudara berkata mencintai Tuhan. Bahkan banyak orang saudara hari-hari ini ngomongnya rohaninya luar biasa saudara. Tetapi sikap hidupnya, sikap hatinya saudara tidak takut akan Tuhan. Saya bilang itu bohong saudara. Saya bilang kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kehidupannya selaras dengan apa yang dia perkatakan saudara. Kalau engkau berkata bahwa engkau takut akan Tuhan, maka biarlah dari gaya hidupmu, dari gaya pikiranmu, dari gaya seluruh aspek hidupmu, orang bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sungguh-sungguh engkau adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal, di dalam Mazmur saudara 136 saudara, Mazmur 139 ayat yang ke-23, Alkitab katakan begini saudara. Daud kata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah aku. Dikatakan begitu, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara, orang yang takut akan Tuhan saudara, dia selalu berkata sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, ya kan? Selidiki hatiku Tuhan. Artinya saudara yang tadi saya katakan, ya tanda-tandanya ya orang yang takut akan Tuhan, dia selalu hatinya terbuka saudara. Daud itu saudara banyak berbuat dosa saudara. Daud itu banyak juga melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi Daud adalah orang-orang saudara, Daud adalah orang yang ketika Tuhan berbicara sama dia, hatinya terbuka saudara. Ketika Tuhan sentil dia, hatinya terbuka saudara. Ketika Tuhan berbicara khusus pada dia, hatinya terbuka saudara. Saya ingat sekali ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba pada saat itu saudara. Lalu kemudian ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba, lalu kemudian Uria istri Batseba saudara, dia taruh di dalam posisi yang terdepan di dalam peperangan pada saat itu. Lalu kemudian saudara dengan satu maksud supaya Uria terbunuh dan mati saudara. Itu kan jahat sekali saudara. Daud orang yang dekat sama Tuhan bisa berbuat dosa saudara. Apalagi kalau hari ini kita jauh dari Tuhan. Saya katakan bahwa kita pasti akan banyak berbuat dosa saudara. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti dia kebal akan dosa saudara. Dia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, orang yang takut akan Tuhan, hatinya terlalu terbuka buat Tuhan. Nah, Daud saudara bukan berarti orang yang kebal dari dosa. Dia jatuh dalam dosa. Dia ambil Batseba saudara. Dia bunuh akhirnya saudara Uria. Lalu kemudian saudara, ketika Nabi Nathan lalu datang kepada dia dan menegur dia saudara, dia hatinya terbuka saudara. Lalu kemudian dia bertobat sama Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan dia. Dan ketika Tuhan pulihkan dia saudara, maka Tuhan bawa dia masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, setiap kita ya tidak terlalu hidup kita ini selalu ada di dalam perlindungan dan kasihnya Tuhan. Tanda petik nih saudara. Ada saatnya saudara, Tuhan iblis izinkan kita jatuh dalam dosa. Tetapi orang-orang yang hatinya terbuka bagi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, dia hatinya terbuka bagi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan berbicara buat dia, ketika Tuhan berbicara buat dia, dia terbuka bagi Tuhan. Bapak Ibu, ya, hari ini adalah tahun ini adalah tahun yang namanya integritas, the year of integrity, saudara. Ya, gereja kita harus membawa jemaatnya, saudara, kita semuanya masuk dalam satu integritasnya Allah, saudara. Kadangkala pola pikir kita itu tidak sama dengan pola pikirnya Allah. Kadangkala konsep-konsep kita, saudara, tidak sama dengan konsepnya Allah, saudara. Tetapi diawali dengan takut akan Tuhan, saudara. Maka saya katakan segala sesuatu yang milik Allah, pola pikir Allah, konsep Allah, karakter Allah, sifat-sifat Allah,
Ketika kehidupan kita takut akan Dia, maka Dia akan alirkan itu di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah ranting-ranting anggur, saudara, yang nempel ke pokok anggur, saudara. Ketika ranting itu menempel, saudara, hidup kita melekat sama Tuhan, hidup kita takut akan Tuhan, nempel sama Tuhan, maka seluruh sari-sari yang ada dalam pokok anggur itu akan mengalir ke seluruh ranting-rantingnya, saudara. Oleh karena itu saya sangat yakin sekali, saudara, ketika engkau dan saya, saudara, ya hidup takut akan Tuhan, hatimu terbuka selalu untuk perkataan firman Tuhan, maka Tuhan bisa membawa kita, Tuhan bisa menuntun kita, Tuhan bisa membentuk kita menjadi sesuai apa yang Dia inginkan buat kita. Katakan amin. Saudara, pegang kata-katamu, ya kalau engkau sudah nasar sama Tuhan, ya kalau engkau sudah berbicara sama Tuhan dalam masa-masa COVID-19 ini juga, saudara, supaya ketika engkau dalam hadiratnya Tuhan, kadangkala engkau berbicara sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan lepaskan saya di masa-masa yang sangat luar biasa ini, kalau saya masih bisa bernapas dan saya bisa hidup, Tuhan, begitu kira-kira, saudara, maka saya akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saya akan menjadi Tuhan, anak Tuhan yang mau melayani Tuhan, saya akan menjadi orang-orang yang giat, tidak mau hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Saudara, ini saudara yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya berharap, saudara, ketika engkau diam di kemahmu, engkau berjumpa dengan Tuhan dan engkau banyak berbicara sama Tuhan. Pesan saya, ketika kau berbicara sama Tuhan, maka saudara, setiap perkataanmu, setiap apa yang sudah perkatakan sama Tuhan, biarlah itu bisa kita pertanggungjawabkan bagi Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan dulu, saudara, katakan hidup takut akan Tuhan. Amin, saudara. Katakan dulu, saudara, hidup takut akan Tuhan. Ya, bukan takut seperti kita takut kepada setan, saudara, tetapi kita kagum akan kebesaran Dia, mengagumi setiap kemurahan Dia dan kedahsyatan Dia yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Satu hal yang terakhir yang ingin saya bagikan buat saudara-saudara, ya, berbicara soal takut akan Tuhan, saudara, maka di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, saudara, yang berkaitan dengan takut akan Tuhan, dikatakan gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dikatakan begitu, saudara. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kehidupan saudara, kehidupan kita, saudara, ya, hidup takut akan Tuhan, saudara, maka hari-hari ini, saudara, maka hikmat Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Ya, maka saudara, setelah engkau membuka hati, selalu membuka hati, saudara, maka ketika engkau hidup takut akan Tuhan, saudara, maka hikmat Allah akan turun di dalam kehidupan kita. Ada orang nggak percaya dengan adanya COVID ini loh, saudara. Ya, bahkan ada orang juga nggak percaya dengan yang namanya vaksin nanti, saudara, ya, yang akan disuntikan. Banyak gereja-gereja yang menolak, saudara, nggak mau disuntik vaksin, katanya itu 666 antikris, begitu, saudara. Ya kan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya katakan begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan turun memenuhi setiap kehidupan kita. Artinya begini, saudara, ya, ada orang ketika ada COVID ini dia memiliki satu iman, enggaklah, Tuhan pasti tolong saya, selama saya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan saya dari COVID, saudara. Saya katakan bahwa itu separuh betul, saudara, tetapi separuh salah. Karena ada ayat yang berkata begini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius yang keempat, saudara. Ketika Yesus akan turun terjun, saudara, dari tempat yang tinggi, dia katakan mengenai kamu, dia katakan akan ada tangan yang menjaga kamu sehingga tidak akan teratuk, kakimu tidak akan teratuk oleh batu. Lalu Tuhan katakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu.
Saudara, benar Tuhan menjagai kita, saudara. Bagian Tuhan menjagai kita. Tetapi bagian kita, hikmat itu harus ada. Kita harus menjaga, saudara. Diam di rumah, saudara. Pakai masker, saudara. Rajin cuci tangan, saudara. Jauhkan mobilisasi sekarang ditambahkan, saudara. Ya, oleh karena itu saya katakan ketika ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Inilah yang dikatakan iman dan hikmat hari-hari ini berjalan bersama-sama, saudara. Kalau kita hanya berjalan dengan iman hari ini, berapa banyak teman-teman kita yang akhirnya meninggal, saudara, karena iman. Tanda petik, bukan berarti salah, saudara. Namun yang saya katakan hari ini adalah khusus untuk jemaat gereja Betel Prima Harapan Regensi. Pesan saya, saudara, biarlah hikmat itu ada di dalam hidup kita. Kalau sudah tahu di sana ada rampok, saudara, di jalan itu, lalu kita lewat jalan itu dengan berkata, Tuhan akan jagai saya. Itu bodoh, saudara. Kita akan dirampok, saudara. Kalau seandainya di sekitar rumah kita banyak maling, saudara, lalu kita naruh motor di depan kita dengan kuncinya, dengan sertifikat BPKB-nya, saudara, lalu berkata, Tuhan akan jagai motor saya di sana. Itu bodoh, saudara. Nah, oleh karena itu, orang yang berhikmat, saudara, dia akan mengerti kapan waktunya iman berjalan, kapan waktunya iman bekerja, kapan dia berjalan dengan iman. Nah, tanpa hikmat, dia tidak akan bisa lakukan itu, saudara. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam renungan singkat kita pada pagi minggu ini, saudara, saya berpesan, saudara, biarlah ketika engkau diam di rumah hari ini, di kemah-kemahmu, ketika engkau disunat dan engkau menunggu kesembuhan ini, saudara, biarlah setiap saudara terus mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Karena ketika engkau takut akan Tuhan, ya ketika engkau membuka hatimu untuk Dia, maka saudara, hikmat itu akan turun dalam kehidupan. Hikmat itu akan membasahi seluruh pola pikirmu, saudara. Hikmat itu, saudara, akan menuntun engkau di jalan-jalan yang benar. Orang yang berhikmat, saudara, Alkitab katakan ketika melihat ada bencana, dia akan masuk dalam tanah dan bersembunyi, saudara. Tapi kalau orang bodoh, dia akan terus berjalan dan akhirnya celakalah dia. Saya berdoa di dalam masa-masa kita berdiam diri hari ini, biarlah kita belajar terus hidup takut akan Tuhan dan terus ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Saya mau berdoa hari ini, saudara, buat saudara yang mungkin ada yang sakit, saudara, hari ini ya saya tidak bisa datang ke rumah saudara, ya saya mau berdoa di hari Minggu ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan dadamu di dadamu yang kiri, saudara, di dadamu, tangan kananmu arahkan ke televisi dan saya akan berdoa hari ini. Bapa di dalam surga, hamba berdoa secara khusus ya Tuhan hari ini untuk orang-orang tua kami. Mereka yang hari-hari ini terus ada di rumah ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupan orang tua kami ini Bapa. Jagai mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Selama mereka Tuhan ada di rumah, di kemah-kemah mereka, biarlah rohani mereka tetap menyala Tuhan. Biarlah hati mereka tetap mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka terus Tuhan mencari Engkau dengan cara-cara mereka. Karena aku percaya bahwa ketika mereka haus Tuhan, Engkau akan puaskan mereka. Hamba berdoa juga hari ini Tuhan untuk mereka yang sakit ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang memulihkannya, Engkau Tuhan yang menyembuhkannya, Engkau Tuhan yang menjagai mereka. Dan kuasa oleh bilu-bilu Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa hari ini yang mereka bermasalah dalam hal ekonomi, Tuhan juga buka jalan. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupi setiap kebutuhan mereka. Aku berdoa hari ini dalam nama Yesus, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu menyertai mereka selalu. Aku lepaskan berkat ini Tuhan atas-Mu, atas mereka semua, atas jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka akan aman, mereka akan tenang di dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.